Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan topik kita di minggu ini tentang proposal writing. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana teknik membuat abstrak dan judul, khususnya untuk topik yang berkaitan dengan ilmu bahasa. Kita sekarang akan fokus bagaimana mereview kajian-kajian yang relevan. Nah, review relevant studies ini formatnya akan sedikit berbeda di antara beberapa format penulisan di bagian skripsi ya. Sementara ini untuk deskripsi biasanya ada salah satu subbab tentang review of literature atau previous studies. Nah, bisa saja kita menulisnya di latar belakang kalau misalnya tidak ada format khusus perlu menghadirkannya secara terpisah di bab yang lain. Tetapi biasanya di dalam latar belakang juga perlu menghadirkan kajian-kajian terdahulu yang relevan. Mengapa demikian? Karena di latar belakang yang akan kita tulis atau yang akan kalian tulis biasanya paling tidak memuat beberapa hal. Yang pertama itu tentu perlu menghadirkan argumentasi dan deskripsi secara jelas apa kira-kira atau apa topik yang ingin kamu kaji ya. Topiknya akan berupa apa, topik kamu apa. Jadi perlu menghadirkan argumentasi atau deskripsi tentang topik tersebut. Misalnya kalian ingin membahas tentang speech acts pada interaksi antara dokter dan pasien. Nah, untuk memulainya maka perlu menghadirkan topik itu di latar belakang kalian. Tapi jangan mengambil terlalu jauh, misalnya memulai dengan bahasa adalah, speech act adalah, itu terlalu jauh. Jadi silakan cari yang paling relevan dan dekat pada topik yang kalian kaji. Misalnya fokus pada bagaimana interaksi antara dokter dan pasien atau interaksi antara orang dan orang lain itu memiliki beberapa kecenderungan misalnya ya, atau memiliki beberapa fitur. Nah, kemudian perlu kita hadirkan juga mengapa topik yang kalian pilih itu menjadi penting untuk dikaji atau diteliti. Mengapa perlu untuk meningkatkan atau melanjutkan topik di bidang yang kalian sudah pilih. Nah, untuk bisa sampai pada argumentasi itu, maka perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain, oleh scholar lain di bidang yang sama. Kalau kalian meneliti misalnya tentang speech act pada interaksi dokter dan pasien, maka perlu terlebih dahulu mengkaji kajian yang lebih terdahulu apa saja contoh-contoh atau kajian-kajian di dalam speech act yang sudah dikaji, atau apa saja hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dokter dan pasien yang sudah dikaji. Apakah mereka melihat dari hubungan perspektifnya misalnya secara psikologis, medis, atau juga aspek bahasa atau wacana. Dan tak kalah penting juga adalah dengan menghadirkan apa kira-kira signifikansi atau kontribusi yang akan diberikan oleh riset topik yang kalian sudah pilih pada bidang-bidang yang relevan dengannya. Misalnya, untuk bidang-bidang untuk speech act, maka akan relevan dengan bidang linguistik, terlebih secara khusus pada bidang pragmatik, atau secara sangat spesifik lagi adalah pada aspek speech act. Jadi bagaimana setelah kita melakukan itu, akan kira-kira memberikan kontribusi terhadap perkembangan atau dialektika pengetahuan di bidang yang kita sudah pilih. Nah, setelah kalian menentukan topiknya, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu siapa kira-kira atau siapa saja tokoh-tokoh yang penting di bidang kita sudah pilih. Jadi kita perlu tahu siapa saja ulamanya, ulama yang tersohor atau tokoh-tokoh yang sangat prominent yang itu ada di bidang kalian pilih. Karena kita akan berdiskusi atau mendiskusikan teori mereka, argumentasi mereka
pada topik yang akan kita tulis. Sehingga sangat penting mengetahui siapa tokoh-tokohnya. Nah, ini misalnya kita yang dulu di pesantren, biasanya kalau belajar kan ada tradisi mengetahui sanad keilmuannya. Sehingga kalau kalian belajar linguistik, belajar speech act, misalnya, maka harus tahu sanadnya dari mana. Siapa dulu mempelajari apa, berguru pada siapa, atau menulis paper ini itu merujuk dari paper yang mana. Sehingga nanti akan ada runut terkait bagaimana pengetahuan atau riset topik yang kalian tulis. Oleh karena itu perlu mengetahui siapa prominent scholar di bidang ini. Juga penting mencari tahu mana kira-kira dari sekian banyak topik yang sudah dirujuk, yang paling sering dirujuk untuk bidang yang kalian pilih. Kalau misalnya bidang speech act atau linguistic racism, topik mana atau artikel mana yang paling sering dirujuk, buku mana yang paling sering dirujuk, maka harus tahu itu, karena itu akan menjadi salah satu sumber buku atau referensi babon yang perlu kalian kutip. Kemudian, untuk memberikan argumentasi bahwa akan ada sesuatu yang kita tawarkan, maka juga perlu mengetahui bagaimana tren riset itu secara global. Kemudian tren itu secara regional atau juga secara lokal, konteks yang akan kita pilih. Misalnya untuk topik yang sama tentang speech act atau linguistic racism, bagaimana secara global di orang-orang atau tokoh-tokoh di belahan dunia yang lain itu mengkaji speech act. Bagaimana di ASEAN, bagaimana di Indonesia, dan lain-lain ya. Nanti akan bergantung pada jenis topik atau jenis riset yang kalian pilih. Tapi penting mengetahui bagaimana tren itu sudah dilakukan juga di luar lingkup yang kita sedang menjadikan sebagai sebuah lokus. Sehingga tidak bisa kita berargumentasi ini misalnya sangat menarik karena belum pernah ada. Jadi belum pernah ada itu perlu dipertanggungjawabkan. Bagaimana itu, apakah orang lain sudah atau belum. Yang keempat, saya kira nanti kalian setelah mengetahui topik-topiknya, mana artikel yang paling sering dirujuk, mana buku yang paling sering dirujuk, siapa tokoh-tokohnya, maka perlu memahami, melihat apa teori yang digunakan, metodenya bagaimana, data yang diambil bagaimana, sumber datanya dari mana. Nah, itu nanti untuk bisa mengkaitkan benang merah atau mencari novelty daripada riset paper yang kalian sedang tulis. Nah, misalnya tentang speech act, maka siapa kira-kira tokohnya? Linguistic racism siapa tokohnya? Nah, maka perlu tahu ya, termasuk juga dengan buku-bukunya. Jadi misalnya kalau speech act bisa merujuk pada Brown and Vincent, Stephen Levinson, Austin, Sterling, Anfield, dan Heritage, dan lain-lain. Racism misalnya bisa pada Sander Dovchin, Peter da Costa, dan beberapa tokoh lain di tempat yang lain ya. Jadi perlu update terkait siapa tokoh prominent bidang yang akan kita tulis ini. Nah, pada video sebelumnya saya sudah juga menyampaikan bagaimana teknik untuk memulai mereferensi atau memulai mereview judul-judul atau topik-topik yang relevan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sekarang kalian bisa berfokus paling tidak pada dua kolom ini. Jadi kolom pertama dari sekian banyak literatur atau previous studies yang kalian anggap relevan, kalian sekarang bisa fokus pada satu aspek data dan sumber data serta data collection-nya. Misalnya untuk topik ini tahun 2006 oleh Peter Eve tentang Global English, Linguistic Imperialism, and All Practical Lingua Franca, apakah dia merupakan research paper atau conceptual paper? Kalau research paper, bagaimana datanya, sumber data bagaimana, dan lain-lain. Termasuk yang nomor ini, 15, ILF, ini datanya dari mana, sumber datanya apa, gimana teknik pengumpulan datanya. Selain itu, kalian bisa melihat pada pendekatan yang digunakan, teori yang mereka gunakan, kemudian juga perspektif yang mereka gunakan. Apakah mereka melihatnya dari kacamata misalnya pengajaran, kacamata sosial, kacamata linguistik, kacamata sosial linguistik, teorinya apa, perspektifnya apa, apakah deskriptif, apakah kritis, dan lain-lain.
Jadi kalian bisa lihat itu sebagai salah satu fokus utama untuk nanti bisa memberikan argumentasi dalam review relevant studies atau literature. Jadi silakan dikumpulkan saja review studies yang relevan. Kalian fokus pada misalnya data source, data collection, approach, theory, dan perspektif. Nah ini sama ya, jadi tekniknya bisa sama, kalian bisa fokus ke situ. Sehingga nanti kalian bisa membangun argumentasi bahwa ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk misalnya extend atau revisit atau comment pada previous studies yang kamu anggap kurang tepat. Kalau tidak, maka kamu bisa extend karena kamu anggap itu adalah sesuatu yang perlu ditambahkan atau dilakukan kembali agar menjadi lebih solid atau kompleks. Nah, ini penting juga saran dari salah satu perpustakaan di Kanada tentang bagaimana menulis sebuah relevant study atau literary review. Dia menyarankan selain kita yang hanya biasanya deskriptif, maka ada baiknya untuk memberikan analisis yang juga menghadirkan suara atau voice kalian. Jadi ada more analytical and evaluative approach yang biasanya bisa dilakukan dengan cara compare and contrast. Sebagaimana kalian ketika menulis paragraf ataupun esai, ada subbagian tentang mengembangkan ide dengan compare and contrast. Nah, dengan teknik ini, maka nanti akan biasanya paling tidak ada dialektika antara apa yang dilakukan oleh orang di bidang A, kemudian orang lain di bidang A bidang yang sama. Kalian bisa bandingkan antara dua contoh short paragraph ini, bagaimana kira-kira teknik penulisannya untuk bisa menghadirkan agar tidak serta-merta atau semata-mata model tulisan kalian yang mereview previous studies itu hanya deskriptif, tapi analytical dan evaluatif.